Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Hintias. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Awal Sonifikasi pada Data Gerak Parabola berbantuan Arduino Uno R3 Atmega 328. Yang melatar belakangi pada penelitian saya yaitu yang pertama, fisika merupakan salah satu cabang ilmu yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya yaitu pada bidang eksperimental. Nah, ditinjau dari pengertiannya, fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang eksperimental. Nah, salah satu fenomena gerak dalam fisika yang menarik dan banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni adalah gerak parabola. Pentingnya eksperimen gerak parabola adalah untuk memahami berbagai macam konsep-konsep gerak parabola, salah satunya yaitu pengaruh sudut elevasi terhadap titik tertinggi. Nah, namun dalam beberapa kasus tertentu ada beberapa penyandang atau yang tunanetra tidak dapat melihat bagaimana peristiwa gerak parabola tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan metode lain untuk mengubah data angka menjadi sebuah suara, maksudnya menjadi sebuah frekuensi bunyi atau dikenal dengan sonifikasi. Nah, selain itu, kajian penelitian yang relevan yang saya gunakan yaitu ada dari Farah Sarjani dengan judul pembuatan set eksperimen gerak parabola digital berbasis microcontroller Atmega 328 untuk mengukur parameter gerak. Nah, di sini persamaannya itu sama-sama menggunakan materi gerak parabola dan Arduino Uno, namun perbedaannya di penelitian Farah Arjani ini untuk pengguna mata normal, sedangkan yang saya kembangkan itu khusus untuk penyandang disabilitas dengan nantinya pengubah datanya itu menjadi frekuensi. Kemudian dari Atika Irbah, persamaannya menggunakan aplikasi tracker dan analisis variasi sudut, namun perbedaannya pada penyandang disabilitas. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Zhao, persamaannya sama-sama meneliti tentang sonifikasi, namun perbedaannya pada Zhao ini lebih ke pengembangan isonik atau pada komputerisasi, dan belum ada pada penelitian ke aplikasi fisikanya, khususnya pada gerak parabolanya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian saya yaitu yang pertama menganalisis ketepatan frekuensi yang dihasilkan oleh speaker, dan yang kedua menganalisis pengaruh variasi sudut elevasi terhadap perubahan frekuensi yang dihasilkan. Selanjutnya, landasan teori yang saya gunakan yaitu yang pertama ada sonifikasi atau merupakan pengubahan data berupa angka atau gambar menjadi sebuah frekuensi bunyi. Kemudian yang kedua ada tracker yang merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis gerak benda melalui video sehingga dapat dihasilkan parameter perubahan posisi dan lain-lain. Ketiga, ada Arduino Uno R3 Atmega 328 yang berfungsi sebagai microcontroller yang bersifat open source. Dan yang terakhir ada gerak parabola. Nah, gerak parabola ini merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di mana persamaan lintasan gerak parabola pada posisi Y fungsi X berikut. Oke. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama di sini ada Arduino, terus yang warna-warni ini merupakan kabel jumpernya, terus ini merupakan speaker, ini papan rangkaian, kemudian ada aplikasi tracker, laptop, video percobaan gerak parabola itu sendiri, dan yang terakhir di sini ada modul SD card-nya. Untuk mengkonversi data posisi menjadi frekuensi, saya menggunakan persamaan sebagai berikut. Sedangkan untuk mencari persentase ketepatannya, saya menggunakan persamaan sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada prosedur eksperimen. Nah, prosedur eksperimen yang saya gunakan yaitu yang pertama,
saya mengambil data pada tracker, kemudian membuat rangkaian sonifikasinya, kemudian setelah itu mengambil data pada Firefox dan terakhir dianalisis. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil rekaman videonya seperti ini. Nampak jelas bahwa dari suara video tersebut, grafik perlahan naik ketika sampai puncak, kemudian itu dapat menunjukkan adanya grafik parabola yang muncul dari speaker tersebut. Oke. Nah, ini awal mula tadi saya memplot video gerak parabola dari tracker menghasilkan seperti ini. Ini pada sudut 30, ini 45, dan yang ini 70. Nah, kemudian setelah dikonversi dari Arduino itu tadi, dihasilkan grafik konversinya seperti ini. Nah, setelah itu, dari keluaran frekuensi itu tadi direkam oleh aplikasi Firefox, kemudian didapatkan hasil grafik seperti ini pula. Jadi dari tracker, kemudian dikonversi dan menghasilkan grafik Firefox, maksudnya menggunakan aplikasi Firefox, itu dihasilkan parabola semua. Nah, pada sumbu X ini, atau yang bertuliskan waktu ini sebagai posisi bendanya, kemudian pada sumbu Y ini merupakan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Kemudian ketika sudah dianalisis, didapatkan grafik variasi sudut elevasi sebagai berikut. Nah, ketika sudutnya semakin besar, maka akan semakin lambat untuk mencapai puncak frekuensinya. Nah, ini dibuktikan ini pada sudut 30, puncaknya di sini. Ini beda tipis ya sama yang 45. Kemudian yang 70 jauh di sini. Nah, selain itu, pada masing-masing sudut ini juga memperoleh data yang berbeda-beda. Yang paling sedikit itu 30, kemudian 45, dan 70. Nah, hal tersebut juga dapat menurunkan persentase ketepatan pada data. Karena ketika semakin sedikit datanya, maka pendengar juga akan semakin detail mendengarkan hasil frekuensi bunyi yang dikeluarkan. Oke, jadi kesimpulan pada penelitian saya yaitu yang pertama, ketepatan frekuensi yang dihasilkan oleh speaker dalam pengkonversian data ya ini sebagai berikut. Pada sudut 30, 99,92%, 45, 99,67%, dan yang terakhir 70 dihasilkan 98,42%. Yang terakhir, pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap perubahan frekuensi bunyi yang dihasilkan, yaitu apabila semakin besar sudut elevasinya, maka akan semakin lambat untuk mencapai puncak frekuensinya. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.